Warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi dzurriyyatihi. Naqsun hadrati Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Insib bi fi'lil qalbi juz'ay ibtida' a'ni ra'a khala alimtu wajada. Dhanna hasibtu wa za'amtu ma'ad hajadara wa ja'ala taqad. Wa hab ta'alam walatika sayyara aidun bihansib mubtada wa khabara. Insib, nasabkanlah bi fi'lil qalbi dengan fi'il qalbi, fi'il yang maknanya itu terletak di hati. Juz'ay ibtida', dua bagian daripada ibtida', maksudnya mubtada dan khobar. A'ni, yang saya maksud adalah ro'a, khola, alimtu, wajada, dhanna, hasibtu, wa za'amtu, ma'ad, bersama ma'ad, ada. Kemudian hajadara wa ja'ala ladh ka'taqad wa ja'ala, dan ja'ala alladhi ka'taqad yang mempunyai makna seperti i'taqad, makna yakin. Wahab ta'alam, dan hab ta'alam, walatika soyaro, dan yang seperti soyaro yang mempunyai makna tasyir, tahwil, menjadi. Dan juga biha insib, ya, biha dengan walatika soyaro yang seperti soyaro, insib nasabkanlah mubtada wa khobar, mubtada dan khobar, ya. Jadi dhanna dan teman-temannya ini dibagi secara global jadi dua. Satu af'alul qulub, itu bi fi'lil qalbi. Yang kedua af'alut tasyir, yaitu walatika soyaro, yang seperti soyaro, maknanya menjadi. Af'alul qulub dinamai af'alul qulub karena tadi maknanya itu ya ada di hati. Dari beberapa tadi af'al tadi, ada yang maknanya itu maknanya yakin saja, itu wajada, ta'alam, daro, ja'ala, daro, tiga. Ada yang maknanya dhon saja, menyangka, rujhan. Ada yang dua-dua, untuk dua-duanya. Nah, ya, adapun yang untuk yakin saja itu wajada, ta'alam, sama daro. Contohnya wa iwajadna aktsarahum lafasikin, dan wa in, dan sungguhnya wajadna, kami yakin bahwasanya aktsarahum, kebanyakan mereka itu orang-orang yang fasik. Ta'alam, ta'alam, contohnya ta'alam sifa'an nafsi kohru aduwiha, ya, yakinilah bahwasanya obat daripada nafsu itu adalah memaksa musuhnya. Daro, dalam syair di situ juga ada mungkin durita alwafiyal ahdi ya urwatu fakhbiti, durita, ya, diyakini bahwa kamu itu wafiyal ahdi, orang yang menempati janji, ya urwah, ya irwatu maksudnya, wahai urwah, fakhbiti. Itu tiga, itu maknanya yakin. Kemudian yang maknanya dhon, maknanya rujhan, menyangka, itu ja'ala, haja, ada, za'ama, sama hab. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman inasa, ya, wa ja'alu, dan mereka menyangka al malaikata, akan malaikat, alladziina hum, yang mana itu mereka itu ibadur rahman, hamba Allah, inasa, menyangka sebagai perempuan. Ja'ala di sini maknanya rujhan atau dhon. Atau haja, waqad kuntu ahju aba amrin akhotikotin, dalam syair itu di Imam Ibn Wakil juga ada. Dan benar-benar saya itu ahju, menyangka bahwasanya aba amrin itu akhotikotin,
itu saudara yang terpercaya. Ada fala ta'tudil maula syarikaka fil ghina. Fala ta'tud, jangan kamu menyangka bahwasanya teman itu adalah teman ketika kamu kaya. Ta'tudil maula syarikaka fil ghina. Maf'ul pertama maula, maf'ul kedua syarikaka. Ada di situ ya. Za'ama juga termasuk yang makna dhon. Za'amat ni syaikhon walastu bi syaihin. Za'amat, perempuan tersebut menyangka bahwasanya saya itu syaikhon. Maf'ul pertamanya ni, maf'ul keduanya syaikhon. Walastu bi syaikhin. Atau hab. Hab juga di situ maknanya dhon, rujhan. Faqultu ajirni Aba Khalidin wa illa fahabni mura'an halikan. Faqultu, saya katakan, ajirni, lindungilah saya, wahai Aba Khalid. Wa illa, kalau tidak, fahabni imron halikan. Ya, maka sangkalah bahwasanya saya itu seorang yang binasa. Kemudian ro'a alima. Ro'a alima itu bisa dua, bisa dhon, bisa yakin, tapi kebanyakannya yakin. Dalam ayat itu, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, itu satu ayat dua makna. Innahum, bahwasanya mereka orang kafir itu yarawnahu, ya, orang-orang yarawnahu menyangka. Ya, pertama maknanya menyangka. Mereka menyangka bahwasanya azab itu ba'ida, jauh. Wa narahu, dan kami yakin bahwasanya azab itu dekat. Ya, di situ dalam ayat itu maknanya dua sekalian. Ro'a yang maknanya dhon, satunya makna yakin. Ada di situ? Ala surat apa itu? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij di situ. Nah, itu yarawnahu pertama itu maknanya dhon, menyangka. Mereka menyangka bahwasanya azab itu jauh, wa narahu, kami orang mukmin meyakini bahwasanya azab itu qariba, dekat. Alima begitu juga, bisa dua tapi kebanyakan untuk yakin. Alim tuka al-badil al-ma'rufah. Alim tuka, saya yakin bahwasanya kamu adalah orang yang memberikan kebaikan. Kemudian yang terakhir, dhonna khola hasiba, itu dua, bisa dua, tapi kebanyakan dhon, makna rujhan. Ya, yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka menyangka bahwasanya mereka itu akan menemui Tuhan kalian. Atau di sini maknanya yang yakin nih, yadhunnuna, mereka yakin bahwasanya mereka itu akan menyangka akan bertemu Tuhannya. Ini kan, yadhunnuna annahum, dalam surat apa? Al-Baqarah kan? Ila khasyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, ya. Annahum, ya. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, ya. Orang yang khusyuk itu orang yang yakin bahwasanya mereka itu mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Tuhan mereka. Yadhun di sini makna yakin. Atau khola, di situ ada syairnya, ikhaluka lam taghdudil tarfa dahawa yasumuka ma la yustata'u min wajdi. Ada? Enggak ada. Ikhaluka, ya, saya menyangka, di sini di antara fi'il mudhari tapi pakainya kasroh, ya. Di bahasanya ikhaluka, bukan akhaluka. Ikhaluka, saya menyangka bahwasanya kamu intaghdud tarfa, ilam taghdud tarfa, jikalau kamu tidak memejamkan pandangan zahawa kepada yang dirindukan, yasumuka, akan meracunimu, mala yustata'u minal wajdi, apa yang tidak mampu dibendung daripada kesedihan atau kecintaan. Khola maknanya, khola ya kholu, artinya ya kholu, tapi di syair ini ikhol pakainya kasroh. Katanya sebagian lughat ada fi'il mudhari pakainya awalnya kasroh. Atau yahsabu hasiba juga bisa dua tapi kebanyakan dhon. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, ya, dalam ayat Al-Qur'an. Yahsabuhum, menyangka kepada mereka, al-jahil, orang yang bodoh. Maf'ul keduanya aghniya'a, sebagai orang yang kaya, minat ta'affuf, ya, karena mereka menjaga diri, ya. Jadi kesimpulannya, af'alul qulub dan af'alul qulub sini ada yang maknanya yakin, wajada, ta'alam, sama daro. Ada yang dhon, ja'ala, haja, ada, za'amahab. Ada yang keduanya tapi kebanyakan yakin, ro'a alima. Ada yang keduanya kebanyakan dhonna khola hasiba. Nah, dan contoh-contoh af'alut tasyir itu ja'ala, ittakhadha, takhidha, wahaba, taroka, roda, soyaro. Itu makna tasyir, yang maknanya tasyir, yang maknanya apa namanya?
kahsoyyaro tadi, faja'alnahu haba'am manthuro, ja'ala, dan kami menjadikan amalan tersebut haba'a, ya seperti apa? Debu yang mansura berterbangan. Maf'ul pertama hu, maf'ul keduanya haba'a mansura. Atau wattakhadallahu Ibrahima khalila, ya kan? Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Nah, begitu juga contoh-contoh yang lain. Soyartutin al-khazafan. Wa khussa bi ta'liqi wal ighaima min qabliha wal amru qad uzima. Di antara yang ada di bab dhanna dan akhwatuha adalah ada bisa ditaklik dan ilgha, ya. Khussa dan khususkanlah bi ta'liqi wal ilgha, dengan ta'lik dan ilgha, ma apa fiil min qablihab, dari sebelum hab, yang tadi urutannya sebelum hab itu kan tadi hab sama ta'alam itu terakhir ya. Hab ta'alam itu sebelumnya itu semuanya. Jadi semua afalul qulub itu bisa ditaklik kecuali hab sama ta'alam saja. Ya, hab sama ta'alam saja. Wal amru hab, adapun sighot amr untuk hab itu qad ulzima, benar-benar diharuskan. Jadi hab itu menjadi temannya dhanna itu pakai sighot amr, hab. Ya. Kata ta'alam, begitu juga ta'alam. Ta'alam itu pakai sighot amr, fil amr, ta'alam. Ya. Syifa'an nafsi qara aduwiyah tadi. Wali ghairil madhi, dan untuk selain madhi, min, daripada siwa huma, selain ta'alam sama hab, ij'al, ya, jadikanlah kullama, setiap apa-apa, lahu, milik dia, zukin, diketahui. Artinya setiap selain ta'alam sama hab itu beramal seperti amalnya madhi, ya. Seperti amalnya madhi. Contohnya, di antara contohnya yang mudhari jelas banyak. Adzunnu Zaidan qaiman, atau fi'il amr, dzunna, sangkalah bahwasanya Zaidan qaiman, fi'il amr. Atau isim fa'il, ana dhannun, saya itu orang yang menyangka Zaidan qaiman, ya, fi'il isim fa'il. Atau maf'ul, Zaidun, adapun Zaid itu madhunnun, orang yang disangka. Siapa abuhu? Qaiman. Abu di sini maf'ul awal, tapi dirofaka, fa'an menjadi apa namanya, pengganti naibul fa'il, ya. Aslinya maf'ul awal, tapi sudah dijadiin naibul fa'il, madhunnun, ana Zaidun madhunnun abuhu qaiman. Abu di situ aslinya maf'ul awal, tapi sudah jadi naibul fa'il. Atau masdar, ajibtu, saya kagum, min dhannika, daripada sangkaanmu Zaidan qaiman, ya, min dhannika Zaidan qaiman, itu masdar. Itu sama-sama punya amal seperti fi'il madhinya, pokoknya selain hab sama ta'alam. Jadi boleh ditaklik dan ilgha af'alul qulub selain ta'alam sama hab. Taklik itu adalah tarkul amal lafdhun duna maknan, ya. Taklik itu meninggalkan pengamalannya secara lafaz, tapi secara makna tidak. Ya, secara lafaz saja tidak beramal, tapi maknanya masih fi mahalin nasbi, ya. Lima ini karena ada pencegahnya, ya. Jadi karena ada sesuatu yang harus di depan nanti. Nah. Contohnya dhonantu la Zaidun qaimun, nanti ada kan alam, ada lam ibtidanya. Dhonantu, saya menyangka, la Zaidun, adapun Zaid itu qaimun, orang yang berdiri. Zaidun qaimun jadi mubtada khobar karena ada lamnya, ya. Tapi secara makna masih beramal. Artinya fi mahalin nasbi, berarti ketika ada isim yang diatofkan kepada tadi Zaidan qaiman, Zaidun qaimun, berarti tetap boleh nasab. Contohnya dhonantu, saya menyangka, la Zaidun qaimun, adapun Zaid itu orang yang berdiri. Wa amrun muntalikon, amrun muntalikon diatofkan kepada mahalnya Zaidun qaimun situ, ya. Jadi taklik itu hanya mencegah pengamalan dhanna itu secara lafaz saja, secara maknanya enggak. Artinya secara makna enggak, maksudnya mahalnya masih mahal nasab. Sehingga ketika ada isim yang diatofkan kepada maf'ulnya dhanna, itu tetap boleh dinasabkan karena mengikuti mahalnya, ya, karena mahalnya masih nasab gitu, ya. Nah, berbeda dengan ilgha. Kalau ilgha itu tarkul amal lafdhun wa ma'nan, ya, tidak mengamalkan dhanna secara lafaz dan makna, ya.
Dan juga lali mani'in, karena tidak ada pencegah secara lafaz. Mani'nya itu lafzi saja. Nah, kemudian tadi ilgha sama ta'liq itu masuk semua af'alul qulub, ya, kecuali hab sama ta'alam, karena kedua fi'il ini lemahnya dari segi karena keduanya itu menetapi sighat amr, ya, menetapi sighat amr, nggak bisa yang lainnya, ya. Jadi af'alul qulub yang ghair mutasharrifah itu hab sama ta'alam itu tidak bisa ditaklik dan ilgha. Sekarang kapan boleh diilgha? Tadi meninggalkan amal secara lafaz dan makna, wajawizil ilgha'a la fil ibtida, dan perbolehkan ilgha, artinya tidak mengamalkan donna dan teman-temannya, la fil ibtida, bukan ketika donnanya di permulaan. Berarti kalau di tengah dan ditaruh di akhir, ya. Bolehnya ilgha ini kalau donnanya itu berada di akhir, maksudnya akhir setelah fi dua maf'ulnya, atau di tengah-tengah antara maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Wan mi dhamir sya'ni lau lam tidak fi muhimin ilgha ma taqaddama, dan niatkanlah ada dhamir sya'ni, dhamir sya'an, atau ada lam ibtidanya, niat di mana? Fi muhimin, di dalam sesuatu yang membuat prasangka ilgha ma taqaddama, ya, mengilghakan atau tidak mengamalkan fiil yang berada di awal, ya. Jadi ilgha itu kalau tadi fiilnya itu di tengah atau di akhir, ya kan? Kalau di Arab ada qaul ucapan orang Arab, fiil dhanna atau tempat namanya di awal, tapi satu sisi tidak beramal. Ya, ada dhonantu Zaidun qaimun. Dah, dhonantu di awal dong. Kenapa enggak di amal? Zaidun qaimunnya kenapa rafa? Itu berarti muhimi ilgha ma taqaddama. Maka ada dua, imma diniyati ada dhamir sya'an di situ, dhonantu hu. Nanti Zaidun qaimun jadi jumlah maf'ul kedua. Ya, dhonantu saya menyangka bahwasanya Zaidun qaimun, jumlah Zaidun qaimun jadi maf'ul kedua daripada dhonantu. Atau ada diniyati lam ibtida. Lam ibtida berarti Zaidun la Zaidun qaimun, dhonantu la Zaidun qaimun, supaya jadi apa namanya? Jadi taklik. Kan kalau ada lam ibtidanya taklik kan? Ada dhonantu Zaidun qaimun, enggak beramal, padahal ini berada di awal dhonanya. Nah, maka ima tadi, oh berarti ada dhamir sya'an yang dibuang. Hu dhonantuhu pastinya. Atau ada takliknya, ada lamnya. Takdirnya dhonantu la Zaidun qaimun. Itu ada lam yang dibuang, gitu ya. Ya, suwarul ilgha ima ada di tengah, berarti antara pengamalan dan tidak diamalkan itu sama hukumnya. Zaidan dhonanta qaiman. Nah, Zaidan dhonanta qaiman, kalau begitu berarti antara pengamalan dan tidaknya itu sama hukumnya. Ya. Yang kedua di akhir, maka lebih kuat di ilgha, tidak diamalkan. Zaidun qaimun dhonanta. Ya, Zaidun qaimun dhonanta. Kalau ini bagusnya tidak diamalkan karena di akhir. Lah, terkadang pengamalan diamalkan lebih unggul ketika di awal dan sebelum dhona itu ada sesuatu yang mendahulunya, seperti ada istifham. Mata dhonanta Zaidan qaiman. Nah, itu di situ bisa dua, ilgha i'mal, tapi i'mal lebih unggul. Ya. Mata dhonanta Zaidan qaiman, sebelum dhona ada matanya, ada istifhamnya. Nah, itu maka bagusnya diamalkan. Nah, tadi tempat-tempat keadaan-keadaan di situ wajib ilgha. Sekarang taklik. Wal tazimi ta'liqa qabla nafi ma, dan wajibkanlah taklik sebelum nafi ma. Wa in, dan nafi in berupa huruf in. Wala dan la. Lam ibtida kalau ada lam ibtidanya, au qasam atau qasam. Kadza wal istifhamu da lahu hatam, ya. Begitu juga istifham, ada istifhamnya. Lahu, bagi istifham ini hukum ini in hatam, harus, maksudnya harus ditaklik, ya. Nah, jadi wajib taklik kalau fiilnya itu
kemasukan sesuatu yang harus di depan, lahu sodaroh, yaitu yang disebutkan ma isma nafi in nafi lam ibtida qasam istifham, itu kan sesuatu yang harus di depan, malahu sodaroh, ya. Contoh yang kemasukan setelah mak nafiyah, laqad alim tak maha ulai yantikun, perkataan apa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Laqad alim tak, benar-benar kamu yakin bahwasanya maha ulahi, tidaklah adapun mereka ini itu yantikun, tidak mengucap, tidak bisa ngomong. Di situ ada maknya. Haulai nantikun bukan jadi maf'ulnya tapi jadi mubtada khobar. Atau inafiyah. Wa tadhunnuna in labistum illa qalila, ya. Wa tadhunnuna, dan kalian menyangka, in labistum, tidaklah kalian berdiam kecuali sedikit, waktu yang sedikit. Atau adalah nafiyah, alim tu, saya yakin, lal bukhlu, tidaklah adapun pelit itu mahmudun, dipuji. Atau dalam ibtidanya, dalam surat apa ini? Walaqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Apa itu? Apa Baqarah tuh? Iya, masalah apa namanya? Masalah sihir, ya, sihir itu, ya. Ayat-ayat sihir tuh. Di sebelah kiri. Walaqad alimu, mereka meyakini, liman ishtarahu, barang siapa yang membeli, menukar Quran dengan sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq, dia enggak punya bagian di akhirat. Alimu liman ishtarahu ma lahu min khalaq, itu di situ ada lamina, ada lam ibtidanya. Ya. Atau setelah lam qasam, qad alimta latanalla jazaak, ya. Qad alimta, demi Allah, ya, tapi qasamnya dibuang kalau dicontoh ini. Bahwasanya kamu yakin, sungguh kamu akan mendapatkan balasanmu. Atau setelah istifham dalam surat apa nih? Wa in adri aqaribu am ba'idum ma tu'adu. Surat apa tuh? Hamdi. Nah, di sini istifhamnya wa in adri, ya. Tidaklah tahu atau meyakini, atau adri tadi daro apa? Daro yang harus dua apa? Daro itu harus daro itu yang yakin, ya. Wa in adri, dan tidaklah saya yakin, aqaribun am ba'idum ma tu'adin, apakah dekat atau jauh apa yang mereka kalian janjikan. Jadi itu taklik sama ilgha. Perbedaannya, kalau ilgha itu pembatalannya itu secara lafaz dan mahal. Kalau taklik itu lafaz saja, mahalnya enggak. Kalau ilgha itu hukumnya jaiz saja. Ketika ada sebabnya, berarti hukumnya jaiz saja, ya. Kalau taklik, kalau ada sebabnya, seperti ada tadi ada nafiyah, maka wajib. Enggak boleh tidak, berarti enggak, harus tidak diamalkan. Ya. Kalau ilgha berarti fiilnya itu di tengah-tengah atau di akhir, ya. Tapi kalau taklik harus di awal, gitu. Li ilmi irfanin wa dhanin tuhamah ta'diyatun li wahidin multazamah. Untuk ilmi alima, lafaz ilmin yang maknanya mengetahui, dan don maknanya itu prasangka buruk, ya. Ta'diyatun muta'adi li wahidin, untuk satu multazamah diwajibkan. Ya, alima yang mananya mengetahui itu muta'adi hanya satu. Alimtul khair, saya mengetahui. Alimtul khabar, saya mengetahui kabar. Bukan alima yang yakin, ya. Atau don yang mana itu hamah, prasangka buruk. Donantu Zaidan alal mal, saya menyangka buruk pada Zaid alal mal, atas suatu harta. Wali ro'ar ru'ya inmi ma'ali alima inmi, ya, nisbatkanlah untuk ro'a yang maknanya mimpi, ro'a yang maknanya mimpi, mali alima, apa-apa yang milik alima, qaliba maf'ulaini, dalam keadaan menuntut dua maf'ul. Berarti alima yang mana yakin. Min qabli, dari sebelumnya yang sudah disebutkan. Intama yang sudah masyhur. Intama itu ada yang mengatakan jadi silahnya mak, yang inmi ma intama. Jadi kalau ro'a yang maknanya
ru'ya, makna ru'ya di sini makna apa namanya? Mimpi itu punya dua maf'ul. Contohnya dalam surat Al-Yusuf, ini aroni aksiruh homro. Ini sesungguhnya saya itu aroni. Saya mimpi terhadap saya sendiri, melihat saya sendiri aksiruh homro, sedang memaras khomer. Aksiruh homro, ini pertama itu maf'ul pertama, aksiruh homro jumlah jadi maf'ul kedua. Ya. Wala tadzuhuna bila dalili sukut maf'ulin au maf'uli. Enggak boleh pada bab ini tanpa ada dalil ya membuang dua maf'ul atau satu maf'ul enggak boleh. Tapi kalau ada dalilnya berarti boleh. Ya seperti dalam apa namanya jawaban soal, mulai dari yang mengatakan hal dzananta Muhammad musafiron, apakah kamu menyangka bahwa saya Muhammad musafir? Kita jawab dzanantu, saya menyangka. Berarti dzanantu Muhammad musafiron. Ya. Hamdi, apakah Muhammad lagi pergi? Ya, saya menyangka. Oh, berarti ya saya menyangka Muhammad sedang pergi. Atau hal dzananta ahadan najihan, apakah kamu menyangka bahwasanya salah seorang itu najihan berhasil? Dzanantu Muhammad. Hal dzananta ahadan najihan, ya. Apakah kamu menyangka ada salah seorang yang berhasil? Kita jawab atau kamu jawab dzanantu Muhammad, saya sangka Muhammad. Dzanantu Muhammad najihan. Di situ ada satu yang full yang dibuang. Wa kata dzunuj'al taqulu in wali mustafhaman bihi walam yanfasili. Dan jadikanlah seperti tadzunnu lafaz taqulu. Taqulu maknanya dhanna dan juga punya dua maf'ul. Syaratnya in wali jika mengiringi mustafham. Sebelumnya didahului ada istifhamnya. Walam yanfasil dan tidak terpisah antara istifham dan takulunya. Bi ghairi dzarfin. Pisahnya itu bukan dengan selain dzaraf, au kal dzarfin atau musyabbah bil dzarfin, au amal atau ma'mul. Wa in bi ba'dhi fasolta, wa in fasolta jikalau kamu memisah bi ba'dhi dengan sebagian ini dengan dzaraf atau musyabbah bil dzarfi atau ma'mul, yuhtamal maka dimaafkan. Artinya enggak apa-apa. Wa ujil qalu qadhani mutlaqo inda Sulaimin nahu qul da musfiqo, dan diperlakukan qol seperti dhon, lafaz dhon secara mutlak tanpa syarat inda Sulaim menurut Bani Sulaim. Contohnya qul, sangkalah za kepada orang ini musfiqo, orang yang punya kasih sayang. Jadi kesimpulannya dhonna qol takulu itu seperti dhonna dari segi makna dan pengamalannya. Syarat pertama itu fi'il mudhari'. Ya. Syarat kedua untuk mukhotob takulu. Syarat ketiga itu masbuqon bi istifham, harus didahului istifham. Ya. Syarat keempat antara istifham dan mudhari'nya tidak dipisah kecuali kalau yang misah itu dzaraf atau musyabbah bil mudhaf. Musyabbah bil dzaraf itu adalah jar majrur atau makmulnya qol, boleh. Ya. Nah, contoh yang memenuhi syarat ataqulul munafiqu akhtara min adwi. Ataqul, apakah kamu nyangka al munafiqo kepada orang munafik, ya, maf'ul keduanya akhtara lebih bahaya minal adwi daripada apa namanya musuh. Nah, taqulu dari segi pengamalan dan maknanya seperti dhanna. Atau yang dipisah dengan dzaraf, afauqas sahabi taqulu ta'ir murtafi'an, apakah di atas awan taqulu kamu menyangka at-ta'iro apa namanya burung itu terbang. Atau dipisah dengan jar majrur, afid dari taqulu fatata jalisatan, apakah di dalam rumah kamu menyangka bahwasanya pemudi itu duduk. Atau dengan makmulnya amusafiron taqulu Muhammadan, apakah kamu menyangka bahwasanya Muhammad itu musafir, orang yang apa namanya musafir, orang yang sedang bepergian, boleh. Jadi maf'ul, salah satu maf'ulnya ditaruh sebelumnya, jadi pemisah antara hamzah dan taqulunya, itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan?